mata kuliah instrumentasi dengan sensor EC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjalankan tugas video dari mata kuliah instrumentasi dengan sensor EC. Dengan saya Egi Nanda dengan NPM 2414071057. Saya Christine Bintang Hutauruk dengan NPM 2414071033. Saya Ivana Azara dengan NPM 2414071027. Saya Septiana Ramadhani dengan NPM 2414071072. Teman-teman pernah bertanya nggak sih, kenapa tanaman dapat mati meskipun sudah disiram secara teratur ataupun tiap hari? Nah, hal ini dapat disebabkan karena kandungan nutrisi yang tersedia dalam larutan ataupun air yang kita gunakan untuk tanaman tidak sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman tersebut. Nah, disinilah sensor EC atau Electrical Conductivity membantu kita dalam memantau seberapa banyak kandungan nutrisi yang tersedia dalam larutan pupuk tersebut. Untuk mengetahui kadar nutrisi dalam air atau larutan, kita bisa menggunakan sensor ini, yaitu sensor EC atau Electrical Conductivity. Sensor ini itu mengukur daya hantar listrik larutan yang menunjukkan seberapa banyak nutrisi dalam air atau larutan. Dasar EC sangat penting dalam pertanian dan hidroponik karena membantu menjaga keseimbangan nutrisi tanaman. Dan begitu, kita bisa memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang tepat agar tumbuh optimal, tidak layu atau mati. Jadi, pada video ini, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa itu sensor EC dan contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari. Dan setelah nonton video ini, kita akan dapat lebih memahami cara sensor ini bekerja dalam menjaga nutrisi di dalam larutan dan membuat tanaman dapat lebih maksimal perkembangannya. Penasaran kan? Penasaran kan? Yuk kita ulik videonya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan rangkaian skematik pada aplikasi Breezing. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di sini. Jadi yang pertama itu yang kita perlukan adalah Arduino Uno. Arduino Uno adalah alat yang berfungsi sebagai pengendali utama atau rumahnya yang mengolah data dari sensor dan mengatur seluruh komponen. Kemudian ada LCD itu sih alat yang berfungsi untuk menampilkan data hasil pengukuran. Kemudian ada MMC atau Multimedia Card, alat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data hasil pengukuran dan ditemani oleh SD card. SD card itu yang di dalam sini yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data sensor agar dapat dibaca di HP dan di komputer. Kemudian ada RTC atau real time clock, alat yang berfungsi untuk menjaga dan memberikan informasi waktu dan tanggal. Kemudian ada breadboard atau papan rangkaian, berfungsi sebagai tempat merangkai tanpa proses penyolderan.
Kemudian ada kabel jumper. Kabel jumper ini yang paling banyak kita gunakan. Adalah alat atau yang berfungsi untuk menghubungkan antar komponen. Kemudian ada buzzer. Buzzer ini alat baru yang kita gunakan pada tahun ini, yang berfungsi sebagai penanda atau alarm. Kemudian ada LED, berfungsi sebagai indikator visual kondisi sistem. Kemudian ada resistor. Resistor berfungsi sebagai membatasi arus listrik agar komponen tidak rusak. Dan yang terakhir adalah sensor yang kita gunakan, yaitu sensor TDS meter, yaitu sensor yang berfungsi untuk mengukur zat dalam air atau nutrisi dalam air. Baik, langsung kita mulai saja. Yang pertama itu ada Arduino ke papan rangkaian. Yang pertama itu ada GND to GND. Nih. Kemudian ada 5V to negatif. Terus A4 ke sembarang tempat. Kemudian A5 kita taruh di samping A4. Kemudian pada LCD-nya. LCD kita pasangkan GND to GND. Kemudian VCC to 5V yang sejalur nih. Kemudian SDA A4, kemudian SCL A5. Kemudian ada MMC. MMC ini ada GND to GND. Kemudian VCC to 5V. Kemudian ini ada pin 11. Pin 11 ini kita pasangkan ke MOSI. Terus pin 12 kita pasangkan ke MISO. Terus pin 13 itu ke SCK. Dan kemudian buat CS-nya itu kita tergantung, bisa gunakan CS pin 4 ataupun CS pin 10. Karena di Sinta kita pakai CS pin 10, kita pasangkan di CS pin 10. Kemudian RTC. RTC itu GND to GND, VCC to 5V, SDA ke A4, SCL ke A5. Kemudian pada sensornya sendiri, untuk pin yang pertama itu adalah pin negatif, itu kita pasangkan ke GND. GND bisa di GND di sini, kalau nggak GND di sini bisa sama aja. Terus kemudian untuk yang positifnya kita pasangkan ke 3P nih. Kemudian untuk pin A nya ini kita pasangkan ke pin A0 nih, A0. Baik, cukup dari penjelasan skematik pada aplikasi Freezing. Pada latar belakang dijelaskan perkembangan teknologi instrumentasi dalam teknik pertanian mendorong penggunaan sensor untuk memantau kondisi lingkungan dan nutrisi tanaman. Sensor EC digunakan untuk mengukur nilai konduktivitas listrik yang menunjukkan konsentrasi unsur hara terlarut dalam larutan nutrisi atau media tanam. Informasi ini sangat penting dalam sistem budidaya seperti hidroponik dan vertigasi untuk menentukan dosis pupuk yang tepat. Dengan pemanfaatan sensor EC, efisiensi pemupukan dapat ditingkatkan sehingga mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui cara merangkai alat pada sensor EC. Yang kedua, melakukan kalibrasi, validasi, dan uji kinerja sensor EC berbasis Arduino untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat, andal, dan stabil dalam pemantauan nutrisi tanaman. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan dalam mengintegrasikan sensor EC dengan Arduino sebagai sistem instrumentasi. Yang kedua, untuk memperoleh data konduktivitas listrik yang
akurat dan andal melalui proses kalibrasi, validasi, dan uji kinerja sensor. Yang ketiga, untuk melatih kemampuan pengelolaan data hasil pengukuran sensor EC dengan menyusun tabel, grafik, dan analisis sensor menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama ada MMC atau Multimedia Card, yaitu kartu memori portable yang digunakan untuk menyimpan data digital. Kemudian ada yang kedua RTC atau Real Time Clock, yaitu modul petunjuk waktu yang mampu menyimpan data waktu yang berupa dari jam, menit, detik, tanggal secara akurat. Yang ketiga ada breadboard, yaitu papan percobaan untuk merangkai rangkaian elektronik tanpa solder. Lalu di sini ada LCD atau Liquid Crystal Display. LCD adalah modul layar yang dapat menampil karakter maupun angka. Dia fungsinya untuk menampilkan data dari Arduino, misalnya nilai sensor, menu, dan waktu. Lalu di sini ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah papan microcontroller berbasis Atmega 328P yang dapat diprogram untuk mengontrol perangkat elektronik. Fungsinya itu salah satunya untuk mengolah data dari sensor dan mengendalikan aktuator. Lalu di sini ada kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel kecil untuk menghubungkan titik-titik rangkaian pada breadboard atau antara breadboard dan Arduino. Fungsinya itu untuk menghubungkan pin-pin rangkaian dan mengalihkan arus dan data antar komponen. Lalu di sini ada USB atau Universal Serial Bus. USB adalah kabel standar untuk komunikasi dan daya antara Arduino dan komputer. Fungsinya itu untuk mengupload program ke Arduino, memberikan daya 5 volt ke Arduino juga. Lalu di sini ada buzzer. Buzzer adalah komponen yang menghasilkan suara atau bunyi yang memberikan alarm atau notifikasi. Lalu di sini ada resistor. Resistor ini adalah komponen elektronik yang membatasi arus listrik, yang mengatur besar arus agar tidak merusak komponen. Lalu ada LED, di sini kita pakai yang warna hijau. LED atau Light Emitting Diode adalah diode yang dapat memancarkan cahaya saat dialiri arus. Fungsinya itu untuk indikator status on atau off-nya dan alarm. Lalu di sini ada kalibrator EC meter. Kalibrator EC adalah larutan standar dengan nilai konduktivitas tetap, misal 12,88 ms per cm, untuk mengkalibrasi sensor EC. Yang fungsinya itu menjamin sensor EC atau TDS memberikan nilai yang lebih akurat. Lalu yang terakhir di sini ada sensor EC atau TDS meter. Sensor EC Electrical Conductivity atau TDS adalah sensor yang mengukur jumlah ion terlarut dalam air. Fungsinya itu untuk mengukur kualitas air berdasarkan kadar garam atau ion. Baik, di sini kita pertama-tama kita akan merangkai dari Arduino ke papan breadboard. Jadi yang pertama itu ada GND. GND itu kita pasangkan ke positif di atas. Kemudian untuk 5V-nya itu kita taruh di negatif. Kemudian untuk A5 itu kita pasang di mana saja. Kemudian yang A4 itu di samping A5. Ting sejalur lah sama A4, A5. Selanjutnya kita akan memasangkan LCD ke papan rangkaian. Jadi untuk pertama itu ada SCL. SCL itu kita pasangkan dengan A5. A5 tadi yang putih, pasangkan di searah dengan A5. Kemudian untuk yang SDA yang berwarna putih, kita pasangkan di A4. Kemudian untuk yang PCC kita pasangkan ke 5V. 5V tadi kan negatif, kita pasangkan ke negatif, searah dengan negatif. Kemudian yang GND kita pasangkan ke positif.
Selanjutnya kita akan melanjutkan rangkaian pada RTC atau real time clock. Yang pertama yaitu pada bagian SCL kita hubungkan pada A5. Kemudian bagian SDA kita pasangkan pada A4. Kemudian pada bagian VCC kita pasangkan pada 5V. Dan pada bagian ground kita pasangkan pada ground. Dan kita akan merangkai MC atau multimedia card. Jadi yang pertama itu ada GND. GND ini dengan kawasan peluru hijau itu kita pasangkan ke positif. Kemudian selanjutnya itu ada ini yang berbiru itu ada VCC. VCC itu ke negatif. Terus selanjutnya itu ada ungu, ini ada miso itu ke pin 12. Pin 12 pan 9 10 ya. Dan warna hijau itu, warna abu-abu itu mosi itu ke pin 11. Kemudian warna putih itu ada SCK itu ke pin 13, warna putih ya, pin 13. Dan selanjutnya itu CS itu bisa ke pin 4 sama pin ke 10, tapi sesuai cinta kami itu di pin 10, jadi kita masukkan di pin 10. Selanjutnya kita akan merangkai terakhir itu ada sensornya. Jadi di sensor ini ada minus, plus sama A. Jadi untuk yang minus ini kita pasangkan ke GND, bisa di GND di open rangkaian atau enggak di GND Arduino. Kita pasangkan aja di Arduino. Kemudian untuk yang positif kita pasangkan ke 3V. Positif ini warna kuning 3V. Kemudian yang itu kita pasangkan ke A0. Baik, di sini kita akan melakukan aktivasi sensor dan LCD. Di sini dengan menggunakan rumus ini yang kita jelaskan tadi. Terus kita cek, kita run dulu. Kita run, terus kita tunggu uploading. Dan kita lihat di sini. Tes sensor starting buzzer 2 ppm. Terus kita cek apakah ppm-nya berubah atau tidak. Kita celupin, kita lihat di sana. Kita 188. Jadi di sini kita buktikan sensor dan LCD-nya bekerja dengan baik. Baik, cukup. Rangkaian pada RTC atau real time clock. Yang pertama yaitu pada bagian SCL kita hubungkan pada A5. Kemudian bagian SDA kita pasangkan pada A4. Kemudian pada bagian VCC kita pasangkan pada 5V. Dan pada bagian ground kita pasangkan pada ground. Selanjutnya kita akan merangkai MC atau multimedia card. Jadi yang pertama itu ada GND. GND ini dengan kawasan peluru hijau itu kita pasangkan ke positif. Kemudian selanjutnya itu ada ini yang berbiru itu ada VCC. VCC itu ke negatif. Terus selanjutnya itu ada
ungu ini ada miso itu ke pin 12. Pin 12 9 10 ya. Dan warna hijau warna abu-abu itu mosi itu ke pin 11. Kemudian warna putih itu ada SCK itu ke pin 13 putih ya, pin 13. Dan selanjutnya itu CS itu bisa ke pin 4 sama pin ke 10, tapi sesuai Sinta kami itu di pin 10, jadi kita masukkan di pin 10. Ya. Kita akan mengaktifasi RTC dan MMC di sini dengan menggunakan sintak yang kita jelasin tadi, dan kita run, tunggu config, tunggu diupload, dan kita lihat di serial monitor bisa uploading. Tunggu bentar. Ini dikatakan RTC oke, dan waktu RTC hari ini tanggal 15 bulan 12 2025 jam 20.48 sesuai dengan laptop, dan menguji SD card oke, dan filenya akan masuk ke berhasil ditulis di SD cardnya, dan kita nyatakan RTC dan SD cardnya berjalan dengan lancar. Cukup. Sini saya akan menjelaskan sintak program kalibrasi. Jadi pada sintak ini yang pertama itu ada dari baris pertama sampai baris ke-6 ini adalah bagian library. Yang pertama itu ada include wire ini library komunikasi I2C. Ini digunakan untuk LCD dan RTC. Kemudian include liquid crystal itu library untuk LCD itu dengan model I2C 16x2. Kemudian include RTC lib itu library untuk RTC DS3231 itu untuk menentukan jam dan tanggal. Terus include SPI itu library komunikasi SPI digunakan untuk SD card. Kemudian library include SD library untuk membaca dan nulis SD card. Dan ada library include Gravity TDS itu library untuk sensor yang kita pakai, yaitu sensor TDS. Baik, selanjutnya itu ada bagian pin. Ini define TDS sensor pin itu A0. Jadi pin analog A0 itu untuk sensornya. Kemudian CS10 itu di pin chip select SD card itu di pin 10. Kemudian deklarasi objek. Jadi yang pertama itu liquid crystal itu si LCD 0x27 16:2 itu membuat objek LCD alamat 0x27 ukuran 16x2. Kemudian ada RTC DS3231 itu membuat objek RTC model DS3231. Dan Gravity TDS itu membuat objek sensor TDS. File data file itu variabel untuk file di SD card. Kemudian fungsi setup. File setup ini fungsi yang dijalankan sekali saat Arduino menyala. Kemudian serial begin ini untuk mengaktifkan serial monitor baud rate 9600. Kemudian inisialisasi LCD init menginisialisasi LCD. Kemudian LCD backlight untuk menyalakan lampu LCD. Kemudian LCD set cursor, LCD print init system menampilkan teks init system. Terus delay 1500 itu untuk memberikan jeda 1,5 detik. Kemudian
menampilkan infotainment pada LCD. LCD clear, set kursor, print, teknik pertanian, kursor 0,1. Itu untuk membersihkan LCD, menampilkan nama jurusan, nama kelompok, dan memberikan jeda tiap 2 detik. Karena di sini delaynya 2000, jadi delaynya itu 2 detik. Dan sama yang bawah ini berulang, cuman bedanya di bacaan instrumentasi. Tadi 5 jurusan kita ganti instrumentasi, kemudian kelompok 1 itu sensor EC. Jadi pada tampilan di LCD ini nanti teknik pertanian, terus di bawahnya ada kelompok 1, terus setelah itu delay 2 detik muncul lagi yang ini, kemudian nama anggota sama. Langsung kita ke inisialisasi RTC. Pertama itu ada LCD clear, LCD print, init RTC. Itu untuk menampilkan proses inisialisasi RTC. Kemudian LCD set kursor, LCD print RTC error while 1. Itu jika gagal menampilkan error dan program akan berhenti. Dan inisialisasi SD card, LCD clear, LCD print, init SD menampilkan proses SD card. Kemudian LCD set kursor, if SD begin SDCS itu mengecek apakah SD card terbaca atau tidak. Kemudian LCD set kursor 0,1, LCD print SD file while 1 itu jika gagal menampilkan error dan program akan berhenti juga. Kemudian inisialisasi sensor TDS, Graphi TDS set pin TDS sensor pin menentukan pin sensor TDS. Kemudian Gravity TDS set arep itu menentukan tegangan referensi, kita pasangkan ke 5V. Kemudian Graphi TDS set ADC range, ini resolusi ADC Arduino. Kemudian LCD clear, LCD print, system ready, delay 2000 menampilkan sistem siap digunakan dengan bacaan sistem ready. Kemudian fungsi loop, void loop, ini fungsi yang berjalan terus menerus untuk membuat sistem itu berjalan terus menerus. Kemudian datetime now dengan RTC now itu mengambil waktu dan tanggal dari RTC. Kemudian Graphi TDS set temperatur 25 itu set suhu larutan 25 derajat Celcius, itu untuk kompensasi suhu buat sensor. Kemudian Graphi TDS update membaca dan memproses data sensor. Kemudian ada float TDS value, Graphi TDS get itu mengambil nilai TDS dalam ppm. Kemudian ada LCD, tampilan LCD, LCD clear, LCD set kursor, LCD print TDS, LCD print TDS value, LCD print ppm menampilkan nilai TDS di baris pertama. Nih, baris pertama. Kemudian LCD set kursor, LCD print no hour, LCD print no minute, LCD print no second menampilkan jam, menit, dan detik. Terus penyimpanan ke SD card, data file SD open, TDS log txt, file read ini membuka atau membuat file TDS log txt. Kemudian data file print no day, if data file ini mengecek apakah file berhasil dibuka atau tidak. Dan ini data file print no day no month itu untuk simpan SD itu ada harinya, bulannya, dan tahunnya. Dan ini sama, ini untuk jamnya, menit, dan detiknya. Kemudian dan di situ ada baca TDS, dan di sampingnya itu ppm-nya, aturannya ppm. Kemudian data file close itu untuk menutup file agar data tersimpan. Kemudian ada serial monitor. Nanti di serial monitor kita harus ada bacaan TDS dan ppm. Jadi ini
sistem program ini digunakan untuk menentukan nilai TDS di serial monitor. Kemudian delay 1000 untuk memberikan jeda 1 detik sebelum loop berikutnya. Ini loop akhir fungsi loopnya. Baik, cukup mungkin dari saya. Kita lanjutkan ke kalibrasi. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan data kalibrasi yang kami peroleh menggunakan sensor EC dan juga kalibrator yaitu TDS meter. Nah, pada proses kalibrasi ini kami menggunakan 20 sampel dengan kadar pupuk yang berbeda-beda mulai dari sampel pertama sampai sampel ke-20. Nah, pada setiap sampel itu kami lakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Nah, yang pertama ada pada pengulangan sensor EC. Jadi di sini kami menggunakan sensor EC atau electrical conductivity, di mana ini untuk mengukur kadar nutrisi pada larutan pupuk yang kami gunakan. Nah, sampel yang pertama kami peroleh rata-rata sebesar 47,333, kemudian sampel yang kedua 83, sampel yang ketiga 101, sampel yang keempat 110,33, sampel yang kelima 116,33, sampel yang keenam 150,33, sampel yang ketujuh 161,33, sampel yang kedelapan 173,33, sampel yang ke-9 186,66, sampel yang ke-10 208,66, sampel yang ke-11 217,66, sampel yang ke-12 229, sampel yang ke-13 248,66, sampel yang ke-14 250, sampel yang ke-15 214, kemudian sampel yang ke-16 279, sampel yang ke-17 286,66, sampel yang ke-18 270,33, sampel yang ke-19 312, dan sampel yang ke-20 adalah 333,33. Kemudian pada pengulangan menggunakan kalibrator atau TDS meter, pada sampel yang pertama rata-ratanya sebesar 33, sampel yang kedua 42,33, sampel yang ketiga 51,33, sampel yang keempat 56,33, sampel yang kelima 59, sampel yang keenam 79,33,
sampel yang ke-7 93,66, kemudian sampel yang ke-8 99, sampel yang ke-9 111,66, sampel yang ke-10 130,66, sampel yang ke-11 135,66, sampel yang ke-12 143,66, sampel yang ke-13 155,66, sampel yang ke-14 164, kemudian sampel yang ke-15 175,33, sampel yang ke-16 190,66, kemudian sampel ke-17 195,66, kemudian sampel 18 itu sebesar 200, sampel yang ke-19 211, dan sampel yang ke-20 sebesar 233,33. Nah, setelah itu kita akan membuat grafik hubungan antara pengulangan sensor dan juga pengulangan kalibrator, di mana nantinya kita akan melihat persamaan yang muncul melalui data yang tersedia. Nah, pertama kita klik sisipkan, kemudian kita pilih bagan, kita pilih charts, kemudian kita klik kanan, kita pilih select data atau pilih data, kemudian kita klik tambahkan, kita kasih nama untuk grafiknya yaitu data kalibrasi sensor EC. Nah, kemudian pada nilai seri X ini kita masukkan data rata-rata sampel pertama sampai sampel ke-20 dari pengulangan kalibrator. Enter, kemudian pada nilai seri Y kita masukkan data rata-rata sampel pertama sampai ke sampel ke-20 dari pengulangan sensor EC. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul untuk grafiknya. Kemudian kita klik salah satu data yang ada, kita klik kanan, kemudian kita klik tambahkan garis trend. Nah, kemudian kita scroll ke bawah dan kita checklist pada bagian tampilkan nilai R kuadrat pada bagan dan tampilkan persamaan pada bagan. Setelah itu, pada grafiknya akan muncul suatu persamaan. Nah, di mana persamaan ini nantinya akan kita gunakan untuk kita masukkan pada sintaks validasi, yaitu kegiatan validasi yang akan kita lakukan selanjutnya. Kita akan menggunakan persamaan ini. Nah, pada persamaan ini kita peroleh yaitu, bentar kita pindahkan dulu. Kita peroleh persamaan yaitu Y sama dengan 1,2684 X ditambah 36,513, dan besar R kuadratnya adalah 0,9639. Nah, besar R kuadrat ini menunjukkan nilai yang mendekati pada 1, yaitu dimana artinya nilai pengulangan pada baik menggunakan pada sensor dan juga menggunakan kalibrator itu menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu banyak, dan ini berarti proses kalibrasi yang kita lakukan ini akurat. Nah, kemudian dari persamaan yang telah kita peroleh yaitu Y sama dengan 1,2684 X ditambah 36,513, kita akan mencari X-nya. Nah, caranya adalah X sama dengan, kita pindahkan ruas Y menjadi Y, X sama dengan Y dikurang 36,513 di tanda dalam kurung. Nah, kemudian kita bagi
dengan 1,264 Nah, kita memperoleh persamaan X sama dengan Y dikurang 36,513 dibagi 1,684. Nah, persamaan ini nantinya akan kita gunakan untuk kita masukkan pada Arduino, yaitu pada sintaks yang akan kita gunakan pada proses validasi. Nah, setelah kita melakukan mencari persamaannya, sekarang kita akan memberikan nama pada setiap sumbu X dan juga pada sumbu Y pada grafik kita. Nah, kita klik grafiknya, kemudian kita klik desain bagan. Pertama kita klik dulu untuk grafiknya. Kita klik grafiknya, kemudian kita ke desain bagan. Nah, pada desain bagan ini kita tambahkan elemen bagan, kita pilih pada judul sumbu. Nah, pada yang sumbu horizontal atau sumbu X, kita edit namanya menjadi kalibrator atau data pengulangan kalibrator, di mana tadi pada sumbu X ini kita masukkan data pengulangan dari kalibrator. Kita edit, kita kasih nama pengulangan kalibrator. Atau kita persingkat saja, kita buat kalibrator saja. Dengan satuan ppm. Kemudian setelah kita memberi nama pada sumbu X, setelah kita kasih nama pada sumbu X, sekarang kita akan memberikan nama pada sumbu Y. Nah, caranya seperti yang tadi, kita klik grafiknya dulu, kemudian kita ke desain bagan dan kita tambahkan elemen bagan dan kita pilih pada vertical primer. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi sensor EC, di mana pada sumbu vertikal tadi yang kita masukkan adalah data pengulangan pada sensor. Nah, kemudian kita kasih satuan yaitu ppm. Setelah seperti ini, kita sudah melakukan nama pada sumbu X dan sumbu Y pada grafik kita, di mana pada sumbu X adalah data pada kalibrator, pengulangan kalibrator, dan sumbu Y adalah data pengulangan dari sensor EC. Dan kita telah mendapatkan persamaan untuk kita masukkan pada sintaks validasi, yaitu X sama dengan Y, di mana Y ini adalah sensor atau TDS values nanti dikurang 36,513 dibagi 1,2684. Di sini saya akan jelaskan tentang persamaan matematika yang kita masukkan pada persamaan Arduino. Jadi untuk persamaan Arduino ini, sebelum buat validasi, yaitu validasi sama dengan TDS value dikurang 365129 dibagi 1,2684. Jadi dari mana sih kita dapetin ini? Jadi TDS value itu adalah nilai sebelum kita validasi dikurangi oleh rumus dari kalibrasi. Rumus kalibrasi itu kita dapatkan dari data kalibrasi sensor EC. Jadi setelah kita
melakukan kegiatan kalibrasi, kita mendapatkan rumusnya dari sini. Jadi tadi kan validasi sama dengan buka kurung TDS value dikurang 36,513 dikurang 1,2684. Jadi kita dapatkan di sini nih. TDS value dikurangi oleh nilai yang belakang, terus di belakang X, terus kita bagi dengan nilai yang di depan X. Jadi saya ulangi lagi, bahwa nilai validasi itu kita dapatkan dari nilai data kalibrasi juga. Jadi validasi sama dengan TDS value dikurangi oleh nilai di belakang X dibagi oleh nilai di depan X. Jadi kita balik lagi di sintaknya. Hitung validasi itu kan TDS value dikurang 36,5129 dikurang jadi bagi 1,2684. Tadi kan ini kan di belakang X, terus yang ini di depan X. Nah, untuk keluaran dari yang keluar pada LCD dan monitor nanti kita lihat tadi ada nilai TDS dan nilai filenya. Nilai TDS-nya kita coba pada kita run. Di upload. Jadi kemunculan di LCD ataupun di serial monitor nanti terdapat nilai TDS dan nilai file yang validasi. Jadi nilai TDS tadi nilai sebenarnya yang sebelum divalidasi, yang sebelum tanpa tambahan nilai dari kalibrasi. Nanti misal ini ada permisalan jika TDS-nya 0, itu validasinya itu kan jadi 0 dikurang 36,5129 terus dibagi 1,2684 didapatkan nilai filenya itu min 28,79. Jadi misalkan kita pakai air itu beda lagi. Kemudian di sini ada data validasi, di mana sampel yang digunakan sebanyak 15, dan sampel ini adalah sampel yang berbeda pada proses kalibrasi. Jadi,
pada validasi ini juga dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali pada setiap sampel dan dilakukan pengulangan pada sensor dan juga pengulangan pada kalibrator. Nah, pada pengulangan sensor, sampel pertama rata-ratanya sebesar 216,66, sampel kedua 229,66, sampel ketiga 242, sampel keempat 285,33, sampel kelima 301,66, sampel keenam 311,66, sampel ketujuh 281,66, sampel ke-8 329, kemudian sampel ke-9 490,33, kemudian sampel ke-10 511,33, kemudian sampel ke-12 yaitu 552,33, kemudian sampel ke-13 577, sampel ke-14 697,33, dan sampel yang ke-15 yaitu 739,33. Kemudian pada pengulangan kalibrator atau TDS meter, sampel pertama diperoleh rata-rata sebesar 311,66, sampel kedua 329, sampel ketiga 340, sampel keempat 399, sampel kelima 419, sampel keenam 431,66, kemudian sampel ketujuh 438,66, sampel ke-8 452, sampel ke-9 658,66, sampel ke-10 685,33, sampel ke-11 715,33, sampel ke-12 737,33, sampel ke-13 768,66, sampel ke-14 921, dan sampel ke-15 974. Kemudian kita akan membuat grafik antara pengulangan sensor dan juga pengulangan kalibrator. Kita klik sisipkan, kemudian kita pilih bagan, kita pilih charts. Nah, kemudian kita klik kanan, kita klik pilih data, kemudian kita klik tambahkan. Kita kasih nama serinya itu data validasi or C. Kemudian pada nilai seri X-nya kita pilih rata-rata sampel 1 sampai sampel 15 pada pengulangan kalibrator. Kemudian pada nilai seri Y kita pilih rata-rata sampel 1 sampai 15 pengulangan sensor EC. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul grafik. Kemudian kita klik salah satu dari grafiknya, kemudian kita klik kanan. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik tambahkan garis trend. Nah, kemudian kita klik pada bagian tampilkan nilai R kuadrat, tampilkan persamaan pada bagan, dan juga kita klik setel penahan. Nah, di sini akan muncul, jadi kita klik checklist atau centang ketiga-tiganya. Kemudian di sini akan muncul persamaan Y sama dengan 0,7415 kali X, dan nilai R kuadratnya diperoleh 0,9989. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan pemberian nama pada sumbu vertikal dan juga sumbu horizontal. Kita klik grafiknya, kemudian pilih pada bagian desain bagan. Nah, kemudian kita pilih tambah elemen bagan, kita klik judul sumbu yang horizontal primer, kemudian kita edit namanya menjadi kalibrator.
di mana data yang kita masukkan pada sumbu X adalah data pengulangan pada kalibrator dengan satuan ppm. Kemudian pada sumbu Y sama, kita klik ini, tambah elemen bagian, kita klik vertical primer. Nah, kemudian kita edit namanya menjadi sensor EC dengan satuan ppm. Nah, ini adalah grafik dan juga data pada data validasi dan juga persamaan Y sama dengan 0,7415X dan juga R kuadrat sebesar 0,9989. Baik, di sini saya akan menjelaskan program uji kinerja dan bagaimana cara untuk uji kinerja. Jadi yang pertama itu kita menjelaskan sintak. Jadi pada baris pertama sampai baris ke-6 ini yang ada bacaan include ini kita gunakan untuk menambahkan library. Jadi yang pertama itu ada include WireH, itu library komunikasi I2C untuk LCD dan RTC. Kemudian include liquid crystal ini buat LCD, mengontrol LCD 16x2 berbasis I2C dengan model I2C. Kemudian ada include RTC, library untuk membaca sewaktu dari RTC D2, D32, 321. Kemudian ada include SPI, itu library komunikasi SPI untuk SD card. Kemudian include SDH, itu library untuk membaca dan menulis data ke SD card. Selanjutnya itu ada include Gravity TDS, itu adalah include library untuk sensor yang kita pakai, dan sensor yang kita pakai ini adalah sensor TDS. Kemudian selanjutnya itu ada pin, kita untuk menentukan pin mana kita pasangkan. Untuk pin untuk sensor itu kita pasangkan ke A0. Kemudian define SD CS pada MMC itu kita pasangkan bisa di 10 ataupun di 4, tapi kita di rangkaian kita di 10, jadi kita pasangkan di program kita adalah di 10. Kemudian ada LED itu kita pasangkan di pin 8, dan untuk buzzer itu kita di pin 7. Selanjutnya itu ada liquid crystal I2C LCD 0x27 16.2, itu membuat objek LCD dengan alamat I2C 0x27 dengan ukuran 16x2. Kemudian RTC DS3231 RTC itu membuat objek RTC. Lalu itu ada Gravity TDS itu membuat objek sensornya. Kemudian data file itu variable file untuk penyimpanan SD card. Selanjutnya di config ini ada float temperature, untuk ini digunakan untuk menyimpan nilai suhu air untuk kompensasi nilai sensornya atau nilai TDS-nya. Terus ada float TDS value, variable untuk menyimpan nilai TDS sensor. Terus float validasi, variable untuk menyimpan nilai TDS hasil dari validasi. Kemudian ada config, ada status, ini bool RTC oke dengan false, kita digunakan untuk mengecek apakah RTC berfungsi atau tidak. Kemudian bool SD oke untuk mengecek SD cardnya oke apa tidak, berfungsi atau tidak. Dan ada array hari, cons char nama hari, Minggu sampai Sabtu itu nama hari. Ini ada use segment long last read SD sama dengan 0, menyimpan ini untuk berfungsi untuk menyimpan waktu terakhir membaca pada SD card. Dan use segment long interval read itu sama dengan 2000. Jadi untuk pembacaan SD card itu kita gunakan 2000 ini selama atau selama 2 detik.
Kemudian ada void baca baris terakhir untuk membaca baris terakhir file SD. Terus if SD oke return, ini fungsi akan berhenti jika SD card bermasalah. Jadi misalkan pada SD card itu atau digeser atau kesenggol, jadi membuat SD cardnya error atau bermasalah, fungsinya akan berhenti. Dan ada file SD open untuk membuka file data TDS pada SD card. Kemudian ada if file return akan keluar jika file gagal dibuka. Kemudian ada if file size 00, mengecek apakah file kosong atau tidak. File close untuk menutup file SD. Kemudian ada file check pause. Ada long pause. Ini menentukan posisi akhir file. File check pause untuk menggeser pointer ke akhir file. Kemudian ada while pause, perulangan mundur mencari baris terakhir. Terus ada if file read, ini untuk berhenti saat menemukan baris baru. Terus file close, ini untuk menutup kembali file SD. Dan di sini ada void setup. Fungsi yang digunakan untuk menjalankan sekali saat Arduino menyala. Kemudian serial begin 9600 itu memulai komunikasi serial 9600 bps atau pada serial monitor nanti muncul di sini. Pin mode LED, pin output ini untuk mengatur LED sebagai output. Terus mengatur ini buzzer untuk sebagai output. Ini pin low ini untuk mematikan LED. Ini digital red buzzer ini untuk mematikan buzzer. Terus ada LCD init, LCD backlight, LCD clear itu untuk menginisialisasi LCD dan mengaktifkan lampu LCD dan membersihkan tampilan LCD. Dan ada info kelompok LCD kursor untuk mengatur posisi kursor LCD baris 1 kolom 1. LCD print teknik pertanian menampilkan teks jurusan teknik pertanian di LCD. Terus LCD set kursor kembali pada baris pertama baris pertama kolom kedua, baris kedua kolom pertama, dan menampilkan kelompok 1, bacaan kelompok 1. Kemudian ada delay 2000, itu tiap bacaan misalkan teknik pertanian itu sama 2 detik, kemudian diganti dengan ini teknik pertanian pada nanti output di LCD nya nanti teknik pertanian pada baris pertama, terus kelompok 1 baris kedua. Nanti perpindahan dari teknik pertanian sama kelompok 1 ini ke bacaan instrumentasi ini itu selama 2 detik. Jadi kita pasang delay itunya 2000 atau selama 2 detik. Terus ini sama dengan yang di atas. Terus setelah bacaan instrumentasi dan sensor EC ini kita ke nama kelompok nama anggota Ivan Azahra Christine bersama dengan NPM-nya. Kita langsung saja ke bagian RTC. If RTC begin itu mengecek apakah RTC terdeteksi atau tidak pada fungsinya. Kemudian RTC oke 9 false menandai RTC tidak berfungsi. Terus kita di sini RTC adjust that time, mengatur waktu sesuai dengan upload program. Dan pada SD card, if SD begin untuk mengecek apakah SD card terdeteksi atau tidak. Kemudian SD oke menandai SD card berfungsi. Terus ini sama aja, langsung ke TDS saja. Grafi TDS set pin, TDS sensor pin. Ini untuk menentukan pin sensor TDS yang tadi yang A0. Kemudian grafi set arep 5V. Jadi yang itunya kita pasangkan di Arduino itu di 5V.
untuk menentukan tegangannya. Kemudian ada set ADC range, ini menentukan resolusi dari ADC Arduino. Dan grafi TDS begin ini untuk mengaktifkan sensor TDS-nya. Lanjut ada void loop. Void loop itu untuk fungsi utama yang berjalan terus menerus. Jadi utama itu ada dead time now, RTC now, itu untuk membaca waktu saat ini pada RTC. Jadi kita membaca waktu saat ini kita samakan dengan waktu di laptop. Kemudian grafik TDS set temperatur memberikan data suhu ke sensor TDS. Dan gravity update memperbarui pembacaan sensor. TDS value sama dengan grafik TDS get TDS value itu mengambil nilai TDS dalam ppm. Kemudian ini nilai validasi, rumusnya sama dengan sintak validasi. Ini TDS value dikurang sama dengan rumus kalibrasi. Langsung saja kita ke alarm LED dan buzzer. If TDS value kurang dari 480 dan TDS value lebih besar dari 560, itu mengecek apakah nilai TDS di luar batas aman. Jadi batas aman ini di antara 480 sampai 560. Jadi misalkan nilainya atau ppm-nya di bawah 480 dan di atas 560, itu LED dan buzzernya akan hidup. Nah ini digital rate LED pin high dan digital rate buzzer pin high. Itu jika keluar dari batas aman, LED dan buzzernya akan hidup ataupun bunyi. Dan jika sudah masuk batas aman, di sini digital rate LED low, digital rate buzzer low. Jadi misalkan ppm-nya di batas aman di antara 480 sampai 560, LED dan buzzernya akan mati kedua-duanya. Kemudian langsung ke LCD print TDS. Ini menampilkan teks TDS di LCD. Kemudian LCD print fall. Ini untuk menampilkan nilai validasi di LCD. Dan simpan ke SD. Untuk menyimpan ke SD, data file SD open, membuka file untuk menulis data. Data file print now year. Ini untuk menyimpan tahun ke SD card. Data file close untuk file SD. Dan terakhir itu ada delay 2000 untuk memberi jeda pembacaan sensor selama 2 detik. Jadi kenapa sih ini sintak validasi sama sintak kalibrasi itu sama? Karena keduanya menggunakan rumus yang sama atau pada rumus kalibrasi yang sama, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Jadi validasi ini kita untuk memastikan nilai sensor itu sudah sesuai dengan nilai acuan atau belum. Sedangkan uji kinerja ini kita untuk menilai seberapa baik sensor bekerja dengan kategori misalkan akurasinya, konsistensinya, dan responnya menggunakan hasil dari validasi tersebut. Jadi untuk nilai cara kerja uji kinerja ini yaitu kita menggunakan 8 sampel atau 8 rujukan yang tiap sampelnya itu kita lakukan atau kita uji selama tiap 2 jam. Jadi tiap 2 jam itu kita akan mengganti sampel. Untuk cara kerja dari uji kinerja ini itu melewati beberapa fase. Jadi yang pertama itu kita akan memberikan atau ulang lagi. Jadi cara untuk uji kinerja tersebut, kita pertama itu menyiapkan 8 sampel dari sisa kita sortir lagi dari sampel dari kalibrasi dan validasi itu kita sortir lagi untuk kita masukkan ke sampel uji kinerja dan kita pilih yang mana menurut kita yang harus dipilih. Nah, jadi dari 8 sampel itu, tiap sampel itu kita gunakan 2 jam. Setelah 2 jam kita ganti sampel ke sampel kedua, dan kita di situ juga akan menghitung
yang namanya nilai sensornya. Terus kita juga di kalibratornya juga kita akan hitung. Jadi pada sensor dan kalibrator itu kita letakkan ke dalam larutan atau sampelnya. Kemudian kita tunggu selama 2 jam dan kita akan membaca itu di SD card-nya. Jadi setelah 2 jam kita akan mengambil SD card-nya pada MMC. Kemudian kita masukkan ke dalam HP ataupun laptop. Kemudian kita lihat apakah nilai itu konsisten atau tidak, apakah itu kecepatan ukurannya konsisten atau tidak. Kemudian kita tulis di dalam Excel di nilai tersebut. Jadi untuk nilai sensornya itu kita hitung tiap 1 menit, kemudian untuk nilai kalibratornya itu tiap 10 menit. Terus setelah itu kita akan menghitung nilai errornya, absolutnya, dan rata-ratanya, terus standar deviasinya. Kemudian dari semua itu kita akan mendapatkan nilai tidak akurasi dan akurasinya. Makanya itu tujuan dari uji kinerja itu adalah untuk menguji sensor itu bekerja dengan baik atau tidak selama dengan rentan waktu yang lama. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan pada bagian data uji kinerja. Jadi pada uji kinerja ini dilakukan pada 8 sampel, di mana ada rujukan 1, rujukan 2, rujukan 3, rujukan 4 sampai rujukan 8, di mana setiap rujukan ini dilakukan uji kinerja selama 120 menit atau selama 2 jam. Nah, kemudian pada setiap rujukan kita cari total kecepatan pengukuran, error, absolut, rata, standar deviasi, dan juga reliabilitas. Nah, pada rujukan pertama, untuk waktu ini adalah 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, sampai 120 menit. Kemudian, di sini kita memperoleh kecepatan pengukuran, error, absolut, rata, standar deviasi, dan juga reliabilitas. Di mana yang pertama, kecepatan pengukuran ini adalah kecepatan di mana alat ukurnya itu dapat mengukur atau LCD menampilkan hasil pengukuran. Nah, kemudian di sini ada error, di mana rumus error itu sendiri yaitu besar dari kalibrator dikurang dengan nilai sensor. Untuk rujukan pertama, pada waktu 10 menit itu errornya itu berarti nilai kalibrator yaitu sebesar 198, yaitu dimana ini adalah C3 98 198 dikurang 197,17, jadi total errornya adalah sebesar 0,83. Nah, begitu juga seterusnya untuk data-data yang lain sampai dengan rujukan ke-8. Kemudian untuk absolut ini dicari dengan rumus ABS E3. Ini berarti absolut dari kolom E baris ketiga, yaitu untuk data waktu pada 10 menit pertama. Nah, kemudian ada rata
rata atau E itu merupakan rata-rata dari absolut dari 10 menit, waktu 10 menit pertama sampai 120 menit. Jadi ini dapat kita cari dengan sama dengan average dari absolut data 10 menit pertama sampai dengan terakhir, sampai dengan 120 menit. Kemudian kita klik sama dengan average dari absolut yang pertama sampai dengan menit yang terakhir. Nah, diperoleh hasilnya untuk rata itu sebesar 3,285. Kemudian ini ada standar deviasi, di mana rumus standar deviasi itu adalah STDF kali P, dan kita blok dari F3 sampai dengan F14, di mana ini adalah nilai absolut dari 10 menit pertama sampai dengan menit terakhir, yaitu menit 120, sehingga diperoleh pada rujukan pertama standar deviasinya sebesar 2,300 sekian, dan begitu juga untuk mencari seterusnya pada rujukan 1, rujukan 2 sampai dengan rujukan yang ke-8. Nah, kemudian setelah standar deviasi, di sini ada reliabilitas, di mana rumus reliabilitas ini adalah Corel, dan kita blok dari B3, yaitu nilai sensor B3 sampai B14, yaitu nilai sensor menit pertama 10 menit pertama sampai dengan menit ke 120. Nah, kemudian kita blok lagi C3 sampai C14, di mana C3 sampai C14 ini adalah nilai kalibrator pada 10 menit pertama sampai dengan menit terakhir. Nah, di sini diperoleh hasil pada rujukan pertama, nilai reliabilitasnya yaitu sebesar minus 0,033041. Nah, hal tersebut berlaku atau sama saja untuk mencari reliabilitas pada rujukan 2 sampai dengan rujukan ke-8, sehingga diperoleh reliabilitas pada rujukan pertama yaitu minus 0,033041, kemudian rujukan 2 0,48, rujukan 3 0,24, rujukan keempat minus 0,57, rujukan kelima minus 0,02, rujukan keenam minus 0,33, kemudian rujukan ke-7 0,125, dan rujukan yang ke-8 adalah 0,133. Nah, kemudian di sini ada nilai ketidakakurasian. Nah, untuk nilai rujukan ini, sebelum nilai ketidakakurasian, untuk nilai rujukan ini adalah nilai rata-rata atau average dari nilai kalibrator dari 10 menit pertama sampai dengan menit terakhir. Misalkan untuk nilai rujukan pada rujukan pertama yaitu sama dengan average dari nilai kalibrator 10 menit pertama sampai dengan 120 menit terakhir. Kita enter, kemudian diperoleh hasilnya yaitu 201,00. Itu adalah cara untuk mencari nilai rujukan. Begitu juga untuk
rujukan 2, rujukan 3, sampai dengan rujukan 8. Kemudian ketidakakurasian ini merupakan average atau rata-rata dari F3 sampai F15, di mana F3 di sini adalah absolut dari nilai rujukan 10 menit pertama sampai dengan terakhir dibagi L3, di mana L3 ini adalah nilai rujukan yang ada pada tabel ini. Nah, kemudian keakurasian untuk rumusnya yaitu 1 dikurang M3. M3 itu merupakan nilai ketidakakurasian tadi yang telah dicari pada rujukan pertama dikali dengan 100, sehingga diperoleh pada rujukan pertama keakurasiannya sebesar 98,49%. Nah, kemudian untuk yang di sini adalah ketidakakurasiannya dalam persen. Yang di sini ini masih dalam bentuk desimal, sedangkan kalau yang di sini itu dalam bentuk persen. Nah, begitu juga untuk mencari ketidakakurasian dan keakurasian pada rujukan selanjutnya, yaitu rujukan 2 sampai dengan rujukan ke-8. Nah, sehingga dari semua data yang telah kita cari ini, kita dapat menentukan berapa total keakurasian dari alat ukur kita ini dan berapa total ketidakakurasiannya. Nah, keakurasian alat ukur ini kita cari dengan rata-rata dari keakurasian rujukan pertama sampai dengan rujukan terakhir, sehingga diperoleh hasilnya sebesar 97,42%. Untuk ketidakakurasian ini adalah rata-rata dari ketidakakurasian rujukan pertama sampai dengan rujukan ke-8. Kemudian setelah itu di sini ada kecepatan pengukuran. Nah, kecepatan pengukuran pada tabel ini adalah average atau rata-rata dari kecepatan pengukuran pada 10 menit pertama sampai dengan terakhir. Jadi misalnya di sini untuk rujukan pertama, kecepatan pengukurannya ini dalam satuan sekon atau detik ya. Ini adalah rata-rata dari D2 sampai D13, di mana D2 dan D13 ini merupakan data kecepatan pengukuran dari awal sampai akhir. Nah, kemudian diperoleh hasil rata-ratanya untuk rujukan pertama sampai dengan rujukan terakhir yaitu sebesar 2,84. Kemudian untuk respon alat ukur ini adalah untuk rujukan pertama sebesar 4,9, kemudian rujukan kedua 5,1, kemudian rujukan ketiganya 5,6, ini dalam satuan sekon, kemudian rujukan keempatnya ada 5,1, rujukan kelima ada 5,4 sekon, kemudian rujukan keenam ini ada 5,9 sekon, rujukan ketujuh 5,6 sekon, rujukan ke-8 5,4 sekon, sehingga untuk rata-ratanya adalah average dari respon alat ukur rujukan pertama sampai dengan terakhir, sehingga diperoleh hasilnya 5,375 sekon. Nah, ini adalah kesimpulan dari semua tabel atau data yang telah kita buat, yaitu kecepatan pengukuran alat ukurnya sebesar 2,84 detik atau sekon, kemudian nilai standar deviasi alat ukurnya sebesar 0,65, dan juga respon alat ukurnya sebesar 5,375. Nah, kemudian di sini ada grafik di mana ini telah ditunjukkan untuk ini sudah diberi keterangan untuk yang ini ada sensor 1, rujukan 1, sensor 2, rujukan 2, ada sensor 3, ada rujukan 3, sensor 4, rujukan 4, dan seterusnya sampai dengan sensor 8 dan rujukan ke-8. Ini adalah untuk keseluruhan data hasil uji kinerja yang telah kita lakukan. Lalu untuk saran, disarankan untuk memahami prinsip kerja sensor EC secara menyeluruh sebelum penerapan agar interpretasi data tidak keliru. Yang kedua, pemilihan material dan desain sensor EC perlu disesuaikan dengan jenis larutan yang diukur untuk menghindari kesalahan pengukuran. Yang ketiga, pengujian sensor EC sebaiknya dilakukan pada beberapa sampel data
sebagai pembanding guna memastikan konsistensi dan keandalan data. Yang terakhir, diperlukan pelatihan dasar bagi pengguna agar pengoperasian dan pembacaan hasil sensor EC dapat dilakukan dengan benar. Nah, untuk kesimpulannya, sensor EC menunjukkan kinerja yang baik setelah melalui proses kalibrasi dan validasi. Kalibrasi diperlukan untuk menyesuaikan pembacaan sensor dengan nilai standar sehingga hasil pengukuran lebih akurat. Sedangkan validasi dilakukan dengan membandingkan hasil sensor terhadap alat ukur referensi untuk memastikan keandalan data. Hasil uji kinerja menunjukkan bahwa integrasi sensor EC dengan Arduino mampu menghasilkan pengukuran konduktivitas listrik yang stabil dan konsisten, sehingga layak digunakan sebagai sistem pemantauan nutrisi dalam aplikasi teknik pertanian. Ya masa mau belum dinambahin lagi sih tapi Egi semangat. Gi awas sampai jatuh tumpahin itu gue. Lihat muka Egi. Ini gemas. Gue bilang apa? Kok dicelupin sih? Ambil nggak? Gi jangan ditaruh di sini Gi. Lagi. Baunya kesini nanti Gi. Ge,